Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat suara dari masa lalu berbisik di telinga masa kini, kisah-kisah lama kembali menemukan jalannya. Di tengah hiruk-pikuk zaman edan, seorang sesepuh memberanikan diri untuk berbagi kearifan yang telah lama tersembunyi. Mari ikuti perjalanan kita bersama Pak Edi Rangga, seorang sesepuh dari Paguyuban Murtitomo Waskit Tunggal, dalam mengurai benang kusut wahyu keprabon yang hilang, pamong yang salah dipahami, dan ramalan kuno yang mengancam. Saksikan bagaimana ia menyingkap tabir politik, moral, dan spiritualitas bangsa dalam kisah yang akan membuat kita merenung. Jika kisah ini telah menyentuh hati dan membuka wawasan Anda, bantu subscribe, like, dan share channel ini. Di sebuah ruang sederhana, jauh dari gemerlap ibu kota dan hingar-bingar berita, cahaya kamera menyala, mengusir bayang-bayang yang bersembunyi di sudut. Di sana, duduk tegak seorang pria tua yang wajahnya diukir oleh guratan-guratan waktu. Ia bukan seorang pejabat, bukan pula seorang akademisi tenar. Namun, di matanya, tersimpan kedalaman yang seolah mampu menembus tirai sejarah, sebuah ketenangan yang menjadi jangkar di tengah badai. Itu adalah Pak Edi Rangga, seorang sesepuh dari paguyuban penghayat kepercayaan yang nyaris tak dikenal oleh publik luas. Selama ini, suaranya hanya bergema di antara lingkaran terbatas, di mana kearifan leluhur masih dijunjung tinggi. Namun, di saat bangsa terombang-ambing oleh ketidakpastian, di saat para pemimpin terasa jauh dari hati rakyat, tibalah saatnya bagi suaranya untuk didengar. Paguyuban yang ia pimpin memiliki nama yang sakral, Murtitomo Waskit Tunggal. Nama ini bukan sekadar identitas, melainkan sebuah filosofi. Murtitomo berarti wajah yang utama, Waskit adalah kewaspadaan, dan Tunggal adalah kesatuan. Sebuah nama yang seolah mencerminkan misi besar, menjadi wajah kewaspadaan yang menyatukan di tengah perpecahan. Di luar sana, persatuan bangsa terasa rapuh, dan narasi-narasi harian hanya menambah kegaduhan. Ketegangan di ruangan itu terasa begitu pekat. Kru kamera bergerak dengan hati-hati, seolah takut mengganggu kesunyian hikmat yang menyelimuti. Tidak ada skrip, tidak ada agenda tersembunyi. Hanya ada dua kursi dan sebuah harapan bahwa kata-kata yang akan diucapkan oleh pria ini mampu memberikan pencerahan, sebuah kompas moral di zaman yang gila. Pak Edi Rangga adalah jembatan antara masa lalu dan masa kini. Ia membawa serta warisan kebijaksanaan yang diwariskan dari generasi ke generasi, sebuah pengetahuan yang diabaikan oleh modernitas. Ia hadir bukan untuk menghakimi, melainkan untuk mengingatkan. Ia merasa terbebani untuk berbicara, karena baginya, keheningan adalah dosa di saat kebenaran dibutuhkan. Perlahan, bibirnya bergerak. Suaranya, yang terdengar rendah dan berwibawa, memecah keheningan. Setiap suku kata yang terucap terasa seperti sebuah paku yang ditancapkan ke dalam kekosongan. Ini bukan sekadar obrolan, ini adalah pembukaan sebuah babak baru, sebuah pengantar menuju kisah besar tentang takdir bangsa yang dilihat dari sudut pandang yang paling murni. Di luar ruangan itu, hiruk-pikuk politik terus bergejolak. Namun, di dalam, sebuah narasi tandingan baru saja dimulai. Narasi tentang wahyu yang hilang, pemimpin yang salah dipahami, dan ramalan masa depan. Dan semua itu dimulai dari seorang pria tua yang hanya berbekal kearifan kuno, siap menghadapi kekacauan modern. Suara Pak Edi Rangga mengalir tenang, namun setiap kata yang terucap terasa seperti gemuruh dari masa lalu. Ia tidak memulai dengan kritik politik, melainkan dengan sebuah konsep yang jauh lebih tua dan fundamental, wahyu keprabon. Baginya, ini bukanlah sekadar istilah kuno, melainkan denyut nadi sebuah kekuasaan yang sejati. Ia menggambarkan wahyu itu sebagai pusaka suci, sebuah mandat spiritual dari Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi fondasi kepemimpinan yang berdaulat dan adil. Ia menjelaskan bahwa wahyu ini bukan hak milik yang bisa diwariskan, melainkan anugerah yang harus dijaga dengan laku spiritual dan kemurnian hati. Tanpa wahyu itu, seorang raja hanyalah seorang manusia biasa yang mengenakan mahkota. Kekuasaan bisa hancur, dan sebuah kerajaan bisa terpecah belah. Selama berabad-abad, keberadaannya menjadi penentu takdir, menjamin keutuhan dan keberkahan bagi seluruh rakyat. Namun, ia melanjutkan kisahnya dengan nada yang lebih muram. Dengan berat, ia menyingkap lembaran gelap dalam sejarah. Wahyu itu lenyap, bisiknya, seolah menceritakan sebuah kehilangan yang amat besar. Retakan spiritual itu pertama kali muncul pada era Pakubuwono II, seorang raja yang, menurutnya, gagal mempertahankan kehormatan wahyu tersebut.
Kehilangan itu bukan hanya sebuah peristiwa politik, melainkan sebuah tragedi kosmik yang meninggalkan kekosongan batin. Pada saat kekuasaan terasa rapuh dan bangsa nyaris karam, Sang Wahyu, bagaikan jiwa yang mencari raga baru, mulai berlayar. Tak ada yang bisa memprediksi kemana ia akan berlabuh. Ia menolak istana yang penuh intrik dan hati yang kotor. Hingga akhirnya, ia menemukan wadah yang tepat. Ia bersemayam di pundak seorang ksatria yang sederhana namun berjiwa agung, Sri Sultan Hamengkubuwono I. Peralihan itu bukanlah hasil kudeta atau perebutan kekuasaan, melainkan sebuah penunjukan spiritual. Sejak saat itu, Wahyu Keprabon yang agung bersemayam di Yogyakarta, menjadi landasan bagi kepemimpinan yang dihormati dan dicintai. Namun, setelah era keemasan itu, Sang Wahyu kembali menghilang dari pusat kekuasaan. Pak Edi Rangga lalu menatap ke depan, ke arah masa kini yang penuh gejolak. Ia menyampaikan bahwa sejak kepemimpinan Soeharto, Wahyu Keprabon itu belum pernah kembali. Sebuah kekosongan yang terasa nyata. Ia tidak menuduh, ia hanya menggambarkan kondisi, para pemimpin yang muncul setelahnya, walau berusaha, seolah tidak memiliki restu spiritual yang sama, membuat bangsa ini terasa kehilangan arah, terombang-ambing dalam kegaduhan tanpa bimbingan sejati. Ia mengakhiri ceritanya dengan sebuah kalimat yang menggantung, sebuah pertanyaan yang tak terucap. Jika para pemimpin saat ini hanya sekadar manusia yang memerintah tanpa wahyu, lalu kemana arah bangsa ini akan berlayar? Apakah retakan spiritual itu akan terus melebar, ataukah akan ada jiwa suci yang mampu mengembalikan pusaka yang telah lama hilang? Dengan pandangan yang teduh, Pak Edi Rangga melanjutkan kisahnya, membawa fokus dari kekosongan masa lalu ke wajah yang paling dikenal di masa kini. Ia tidak membahas tentang visi atau kebijakan, melainkan tentang hakikat sosok yang tengah memegang kendali. Di mata publik, ia mungkin adalah seorang pemimpin yang lahir dari rahim rakyat, sosok yang karismanya begitu kuat, namun menurut kearifan kuno, ia adalah sesuatu yang lain. Joko Widodo bukanlah seorang pemimpin, ucapnya, suaranya mengandung nada yang membedakan. Pernyataan itu bukanlah sebuah cemoohan, melainkan sebuah analisis yang dalam. Ia melihat sosoknya bukan sebagai arsitek yang merancang masa depan dengan visi besar, melainkan sebagai figur yang kehadirannya justru berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Ia menyebut Jokowi sebagai seorang pamong. Sebuah sebutan yang lebih akrab dalam tradisi Jawa, menggambarkan seseorang yang merawat, mengayomi, dan menjaga keharmonisan. Jika seorang pemimpin adalah nahoda yang menentukan arah pelayaran, maka seorang pamong adalah penjaga geladak yang memastikan kapal tetap kokoh di tengah badai, tanpa peduli kemana tujuan akhirnya. Dalam kisah-kisah kuno, seorang pemimpin yang lengser seringkali diikuti oleh gejolak dan kehancuran, sebab seluruh struktur kekuasaan dan visi masa depan bergantung sepenuhnya pada dirinya. Sebaliknya, seorang pamong tidak membawa serta visi yang bisa runtuh. Kehadirannya justru seperti peredam yang meredakan gonjang-ganjing, memastikan roda kehidupan terus berputar tanpa kekacauan yang berarti. Menurut Pak Edi Rangga, itulah kekuatan tersembunyi Jokowi. Ia hadir bukan dengan mandat ilahi seperti raja-raja lampau, melainkan dengan energi pengayom yang berfungsi untuk meredam kekacauan. Di tengah polarisasi yang memanas, sosoknya adalah jangkar yang menahan bangsa dari kehancuran total. Sebuah peran yang mungkin tidak terlihat heroik, namun krusial di masa yang penuh gejolak. Narasi ini menciptakan sebuah ketegangan yang mendalam. Sebuah bangsa mungkin membutuhkan seorang pemimpin dengan visi besar, seseorang yang bisa menuntunnya menuju kejayaan baru. Namun, yang mereka dapatkan adalah seorang penjaga yang memastikan semuanya tetap berada di tempatnya. Ia menenangkan jiwa yang gelisah, tetapi apakah ia juga memenuhi dahaga akan kemajuan sejati? Dengan pandangan bijak, Pak Edi Rangga seolah berkata, ia memang tidak memiliki wahyu keprabon, namun ia memiliki perannya sendiri yang tak kalah penting. Ia adalah sosok yang dibutuhkan di zaman yang penuh kegaduhan, sebuah penyeimbang yang menjaga agar api perselisihan tidak membakar habis segala harapan. Namun, cerita ini belum usai, sebab masih ada satu figur lagi yang gaya kepemimpinannya membawa kembali ingatan pada pola yang amat kuno. Setelah mengurai peran seorang pamong yang menenangkan, sorot mata Pak Edi Rangga kini beralih ke sosok lain, ke gaya kepemimpinan yang berbeda, bahkan bertolak belakang. Ia tidak lagi berbicara tentang ketenangan, melainkan tentang pergerakan, tentang sebuah energi yang begitu kuat hingga mampu mengubah arus. Ia kembali menunjuk ke masa lalu, mencari sebuah pola yang begitu kuno hingga nyaris terlupakan. Dengan perlahan,
Ia menyebutnya pola gepuk banyu. Kata-kata itu terdengar aneh, namun penuh makna. Gepuk banyu, ulangnya, adalah memukul air hingga pecah. Pernyataan itu seperti sebuah teka-teki, sebuah metafora yang misterius namun bergetar dengan kekuatan. Ia menggambarkan sebuah tindakan yang secara fisik mustahil, namun secara politik sangat mungkin. Ia menjelaskan strategi itu dengan detail yang dramatis. Pola ini dimulai dengan sengaja menciptakan gejolak, dengan memicu perpecahan, dan dengan memukul air, hingga bergolak dan terpecah menjadi butiran-butiran kecil. Setelah kehancuran awal terjadi, barulah sang pemimpin mengambil langkah kedua, yaitu, gepuk lumpukne, atau mengumpulkan kembali air yang telah terpecah belah tersebut. Tak ada yang bisa menduga bahwa strategi ini bukanlah hal baru. Pak Edi Rangga menceritakan bahwa pola yang sama pernah digunakan oleh tokoh legendaris, Joko Tingkir, yang kemudian dikenal sebagai Sultan Hadiwijaya. Pada masa kerajaan Pajang sekitar abad ke-16, ia menggunakan cara ini untuk mengonsolidasi kekuasaannya, memecah belah kekuatan yang ada dan kemudian menyatukannya kembali di bawah kepemimpinannya sendiri. Ketika ia menghubungkan pola ini dengan gaya kepemimpinan Prabowo Subianto, ketegangan di ruangan itu terasa memuncak. Apa yang selama ini terlihat sebagai manuver politik yang tidak terduga, atau bahkan sebagai karakter yang meledak-ledak, ternyata adalah pengulangan dari sebuah strategi yang berusia ratusan tahun. Seolah-olah, ia tidak sedang bertindak secara spontan, melainkan mengikuti skenario kuno yang ditulis oleh para leluhur. Lalu, sebuah pertanyaan krusial muncul, apakah pola ini sebuah kebaikan atau keburukan? Pak Edi Rangga tidak memberikan penghakiman. Ia hanya menunjukkan bahwa strategi ini dapat menciptakan perpecahan yang mendalam. Ia menciptakan konflik, mengaduk emosi rakyat, sebelum akhirnya mengumpulkannya kembali. Itu adalah sebuah metode yang berisiko, yang menempatkan bangsa pada titik-titik krisis sebelum menariknya kembali. Dengan berakhirnya kisah itu, sebuah pemahaman baru terbuka, bahwa di balik hiruk-pikuk politik modern, terkandung pola-pola lama yang terus berulang. Kepemimpinan seorang pamong yang menenangkan dan gaya gepuk banyu yang menciptakan gejolak adalah dua sisi mata uang yang sama. Dan saat ini, di tengah persimpangan jalan, bangsa ini harus memilih mana di antara kedua pola tersebut yang lebih dibutuhkan. Setelah mengupas tuntas pola kepemimpinan dari masa ke masa, ekspresi wajah Pak Edi Rangga berubah. Ketenangan yang semula terpancar kini berganti dengan nada kekecewaan yang mendalam. Ia tidak lagi berbicara tentang teori kuno, melainkan tentang luka-luka nyata yang menganga di tubuh bangsa. Ia menyebutkan hal-hal yang tidak dapat dimengerti oleh akal sehat, seolah-olah tatanan moral telah terbalik. Ia menghela napas, kemudian melontarkan kritikan pertamanya. Bukan tentang kebijakan makro, melainkan tentang sebuah simbol pengkhianatan, kenaikan gaji para anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Baginya, ini adalah sebuah tindakan yang melukai hati rakyat. Di tengah jeritan ekonomi masyarakat yang terhimpit, para wakil rakyat justru sibuk memperkaya diri sendiri. Sebuah ironi yang pahit, sebuah tamparan keras bagi mereka yang hidup dalam kesulitan. Namun, yang lebih menyakitkan baginya adalah hal lain. Ia membahas pemberian bintang jasa kepada orang-orang yang, di mata publik, justru lekat dengan tuduhan korupsi dan pengkhianatan. Ia tidak menyebutnya sebagai hadiah atau penghargaan. Dengan nada yang penuh kesedihan, ia menyebutnya pakunjaran, sebuah kata yang secara harfiah berarti musibah atau bencana. Perkataan itu menggema di dalam ruangan, menciptakan momen dramatis yang mendalam. Pak Edi Rangga membedakan antara ganjaran, pahala atau hadiah, dan pakunjaran. Dengan menganugerahkan penghargaan pada orang-orang yang seharusnya diadili, bangsa ini, menurutnya, sedang mendatangkan bencana spiritual atas dirinya sendiri. Ini adalah kehancuran moral, sebuah pengesahan atas ketidakjujuran yang akan merusak pondasi keadilan. Suaranya lalu melembut, namun pesan yang disampaikannya terasa lebih tajam. Ia mengalihkan pandangannya dari para politikus dan beralih kepada para aparat keamanan. Dengan nada memohon, ia berpesan agar mereka tidak bertindak kasar kepada para demonstran. Ia melihat demonstran bukan sebagai musuh, melainkan sebagai anak-anak bangsa yang terpaksa turun ke jalan karena aspirasi mereka tidak didengar. Baginya, tindakan kekerasan terhadap demonstran adalah tindakan bodoh yang hanya akan melahirkan dendam. Ia menegaskan bahwa demonstran hanyalah cermin dari penderitaan rakyat. Mereka adalah pembawa pesan, bukan pelaku kejahatan.
Kekerasan hanya akan memecah belah dan menciptakan luka baru yang sulit disembuhkan. Setelah ia selesai berbicara, keheningan kembali meliputi ruangan. Kata-katanya menggantung di udara, penuh dengan kepedihan dan harapan. Ia telah menunjukkan luka-luka bangsa yang tersembunyi, bukan dari sudut pandang politik, melainkan dari sudut pandang spiritual dan moral. Ia telah membuka pintu menuju sebuah pemahaman yang lebih dalam, tentang mengapa bangsa ini seolah-olah berjalan di tempat, seolah-olah dikutuk oleh dosa-dosa masa lalu. Setelah mengurai luka bangsa yang menganga, wajah Pak Edi Rangga kembali teduh, namun sorot matanya kini memancarkan sesuatu yang lebih dalam dan penuh bobot. Suaranya, yang semula penuh kepedihan, kini berubah menjadi sebuah getaran yang sakral. Ia tidak lagi berbicara tentang masa lalu atau masa kini, melainkan tentang sebuah takdir yang telah tertulis, sebuah zaman yang dinubuatkan oleh para leluhur. Ia memulai kalimatnya dengan menyebut nama seorang pujangga besar, Raden Mas Ngabehi Ronggowarsito. Nama itu bagai kunci yang membuka pintu gerbang ke sebuah dimensi lain, dimensi di mana masa depan terungkap melalui serat-serat kuno. Ia kemudian merujuk pada salah satu karya paling legendaris, Serat Joko Lodang, dan sebuah ramalan yang begitu terkenal namun jarang dipahami secara utuh. Ramalan itu tentang sebuah era yang tak terhindarkan, yang ia sebut sebagai zaman edan, zaman kegilaan. Ia bukan hanya sekadar masa penuh kekacauan fisik, melainkan sebuah masa di mana tatanan moral dan akal sehat terbalik. Orang-orang berlomba-lomba berbuat curang, kebohongan dianggap sebagai kebenaran, dan kepalsuan menjadi standar utama. Dunia seolah kehilangan kompas moralnya, dan setiap orang menjadi serigala bagi yang lain. Ini adalah zaman di mana orang-orang tak tahu harus mengikuti siapa, ujarnya, suaranya mengandung sebuah keputusasaan. Pak Edi Rangga lalu mengutip sebuah baris yang paling menohok dari ramalan itu, meskipun tidak ikut gila, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa, tapi mereka yang ikut gila justru beruntung. Sebuah paradoks yang tragis, sebuah dilema yang menyakitkan, di mana kebaikan tidak mendatangkan keuntungan dan kejahatan justru mendatangkan kekuasaan. Ia kemudian memberikan peringatan terakhirnya kepada rakyat. Ia berpesan agar mereka tetap waspada dan tidak mudah terbuai oleh janji-janji kosong dari para politikus. Di zaman edan ini, kemunafikan adalah mata uang yang paling laku. Orang-orang yang berteriak paling lantang tentang kebenaran justru adalah mereka yang paling pandai menyembunyikan kebohongan. Namun, di tengah kegelapan itu, ia memberikan secercah cahaya harapan. Ia mengajak masyarakat untuk bersatu, bukan dalam sebuah perlawanan fisik, melainkan dalam kesadaran. Ia menekankan bahwa satu-satunya cara untuk selamat dari kegilaan ini adalah dengan berpegang teguh pada nilai-nilai dan kearifan, serta dengan bersatu dalam kebersamaan, menjaga api moral agar tidak padam. Wawancara berakhir. Kata-kata Pak Edi Rangga menggantung di udara, sebuah petuah dan peringatan yang agung. Ia telah membuka mata publik pada luka-luka masa lalu, kekacauan masa kini, dan ancaman masa depan. Ia telah menyampaikan pesannya, sebuah pesan dari kedalaman hati seorang sesepuh yang menyaksikan bangsanya terombang-ambing. Dan kini, ia kembali pada keheningannya, meninggalkan kita semua dengan tugas berat, untuk memilih jalan yang benar di tengah zaman yang penuh kegilaan.